Yu Konichiwa, leluhur terkuat dalam sejarah. Chapter 84-88. Chang Xuan pun berkata kepada Nyonya Qin. Setelah semuanya di sini diselesaikan, mari kita bersama lagi. Nyonya Qin pun menjawab, kita akan lihat itu nanti. Lalu, Yi Xiao pun semakin kesal dengan kemunculan Chang Xuan. Melihat hal itu, Chang Xuan pun meregangkan badannya sambil berkata, nama keluargaku adalah Ye, dan nama depanku adalah Chang Xuan. Aku adalah pendiri Sekte King Xuan, dan orang yang selama ini kau tiru. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantuku menyingkirkan sekte penyerang ini. Sayangnya, kau masih harus mati. Mendengar perkataan Chang Xuan, Yi Xiao pun berkata dengan nada kesal. Jadi ini kau telah membunuh saudaraku. Aku telah menunggu momen ini selama ribuan tahun. Mendengar perkataan itu, Chang Xuan pun tersenyum dan berkata, kalian iblis bodoh. Kau berani datang ke dalam kekacauan, ketika kau sudah tahu bahwa rencanamu akan gagal, bukan? Aku telah membunuh saudaramu dan sekarang aku akan membunuhmu juga. Kau berencana dan menunggu ribuan tahun dan akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam, tetapi sekarang kau hanya berdiri di sana. Silakan, biarkan aku melihat apakah kau lebih kuat dari saudaramu. Sejujurnya, pertempuran dengan kakakmu masih menjadi salah satu dari sedikit pertempuran yang membuatku merasa lucu saat mengingatnya. Mendengar perkataan Chang Xuan, Yi Xiao pun berkata di dalam hati. Kekuatan orang ini luar biasa, barusan aku menggunakan 80% pedang yang kutebaskan pada Qin Muyan, tapi dia menahannya hanya dengan satu tangan. Aku harus menggunakan kekuatan maksimum dengan cepat, memanfaatkan penilaian orang ini yang meremehkanku, dan melukai dia secara serius, jika tidak, hasilnya tidak pasti. Setelah berpikir seperti itu, Yi Xiao pun meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Dari tubuh Yi Xiao pun bermunculan mulut. Kemudian, Yi Xiao yang murka itu pun dengan cepat bergerak ke arah Chang Xuan dan melancarkan serangannya ke arah Chang Xuan. Melihat hal itu, Chang Xuan pun berkata, oh benarkah? Langkah terlarang dari awal, sepertinya kamu cukup pintar. Kemudian, Chang Xuan yang melihat serangan Yi Xiao datang menghampiri dirinya itu pun dengan santainya menghindari serangan tersebut. Yi Xiao yang melihat hal itu pun tidak patah semangat, Yi Xiao pun kembali melancarkan tebasan lainnya ke arah wajah Chang Xuan. Melihat hal itu, Chang Xuan pun menepis serangan pedang Yi Xiao itu hanya dengan punggung tangannya. Pedang Yi Xiao pun terhempas ke belakang pada saat Chang Xuan menepis serangannya itu. Yi Xiao pun terkejut melihat Chang Xuan bisa menepis serangannya itu hanya dengan satu tangan. Yi Xiao pun kembali melancarkan serangannya lagi ke arah Chang Xuan dengan penuh amarah. Yi Xiao pun melancarkan serangannya terus-menerus ke arah Chang Xuan, namun nihil, semua serangan dari Yi Xiao pun berhasil dihindari oleh Chang Xuan dengan mudah. Chang Xuan pun hanya menggunakan dua jarinya tangannya untuk menghindari dan menepis serangan dari Yi Xiao itu. Kemudian, Chang Xuan pun berkata, apa kau selemah ini? Mendengar perkataan sepele dari Chang Xuan, Yi Xiao pun semakin kesal dan mempercepat serangannya ke arah Chang Xuan. Tapi sama saja, serangan Yi Xiao itu pun berhasil dihindari dan ditahan oleh Chang Xuan dengan cara yang sama. Chang Xuan pun menguap dan berkata, ini benar-benar membosankan. Mendengar perkataan Chang Xuan, Yi Xiao pun menjadi semakin kesal lagi dan berkata, kau bicara terlalu banyak. Mendengar perkataan Yi Xiao, Chang Xuan pun berkata, sejujurnya, dibandingkan dengan kakakmu, kau bukanlah apa-apa. Yi Xiao pun kembali melancarkan tebasan pedangnya ke arah Chang Xuan. Chang Xuan pun menghindari serangan dari Yi Xiao itu, dan menahan pedangnya dengan jari tangannya. Lalu, Yi Xiao pun berkata, diamlah kau. Mendengar perkataan Yi Xiao, Chang Xuan pun berkata, apa itu kekuatan atau kecepatan, milikmu jauh lebih rendah dari saudaramu. Dan kau Taiwan, jika kekuatannya tidak cukup baik, otak setidaknya harus sedikit lebih pintar, tetapi dalam hal kekuatan absolut, ini sangat lemah. Bahkan jika kau mendapatkan pedang penghukum surga, jadi apa? Tampaknya tidak berhasil menjadi pemimpin klan iblis. Setelah mengatakan itu, Chang Xuan pun melepaskan pedang Yi Xiao yang ditahannya tadi. Yi Xiao pun langsung melangkah mundur menjaga jarak dari Chang Xuan. Mendengar perkataan Chang Xuan, Yi Xiao pun berkata, aku tidak sebaik kakakku katamu. Saudaraku tidak lebih dari peri di dunia manusia, tetapi aku telah mencapai puncak alam peri. Saudara laki-lakiku menetap di Changzhou, dan wilayahnya belum diperluas setengah inci pun. Tetapi aku telah memusnahkan sebagian besar King Xuanzong, sekte nomor 1 di dunia saat ini, dan 6 sekte juga hampir semuanya musnah. Dan kau mengatakan aku lebih rendah dari saudaraku, itu konyol. Aku akui bahwa kau sangat kuat, kau layak menjadi satu di dunia. Tanpa diriku, iblis-iblisku tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap dirimu. Tapi sayang sekali kau meninggalkan kerajaanmu di belakang.
Setelah bekerja selama bertahun-tahun, lebih dari 60% Changzu sekarang ada di tanganku, bahkan jika aku mati hari ini, vitalitas Changzu akan sangat terluka. Dalam hal ini, aku jauh lebih kuat dari saudaraku. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun kembali meningkatkan kekuatannya dan memperkuat dirinya. Lalu, Yi Xiao pun kembali berkata, "Hari ini, aku mengumpulkan kekuatan iman dari ratusan juta iblis, jadi aku tidak akan mundur hari ini, aku pasti akan membunuhmu." Sejak saat itu, aku dan ras iblis tidak akan khawatir lagi di Changzu. Ye Changshan, aku tidak membencimu karena telah membunuh saudaraku, sama seperti aku membencimu karena muncul di Changzu. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun mengeluarkan kekuatannya untuk memanggil pasukan iblisnya. Di sisi lain, di Changzu di kota Qinglan, melihat aura Yi Xiao yang terpancar keluar. Orang-orang yang menyadari hal itu pun berkata, "Sang iblis memanggil kita. Iblis telah menghadapi musuh yang kuat dan membutuhkan bantuan kita." Setelah mengatakan itu, orang-orang tadi pun berubah ke bentuk iblis sambil berkata, "Kepala iblis kami datang." Melihat kemunculan iblis tempat itu, orang-orang biasa pun berlarian panik sambil berkata, "Iblis telah menyerang kita, lari selamatkan hidupmu." Kemudian, orang-orang yang dari klan iblis itu pun berterbangan ke langit dan menuju ke arah Yi Xiao berada. Lalu di sisi lain, di Changzu negara Shanghai, mereka yang memiliki darah iblis pun juga melakukan hal yang sama sambil berteriak bahwa mereka akan datang untuk menolong Yi Xiao. Mereka pun berterbangan ke arah Yi Xiao berada. Hal yang sama pun juga terjadi di desa Taiyun di Changzu. Aura iblis yang berterbangan itu pun berkumpul di atas kepala Yi Xiao dan masuk ke dalam tubuh Yi Xiao. Melihat hal itu, Nyonya Qin pun terkejut dan berkata, dia telah menembus puncak di ranah Immortal Fairy. Yuyu yang melihat hal itu pun juga terkejut dan berkata, terobosan lagi, ke ranah Masterly. Bahkan di batas atas, ranah seperti itu bisa terlalu berat untuk ditangani. Yi Xiao yang terus-menerus menerima kekuatan itu pun berubah bentuk menjadi bentuk iblis lainnya. Tubuh Yi Xiao pun dilapisi oleh armor iblis dan di belakangnya memiliki aura iblis yang mengerikan. Kemudian, Yi Xiao pun berkata, aku dapat menerobos ke ranah manapun yang aku inginkan, ranah Emperor misalnya. Sayang sekali, jika tubuh fisiknya cukup kuat, ia harus dapat sepenuhnya memasuki ranah Emperor, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menyentuh kusen pintu ke ranah Great Emperor. Sekarang, beraninya kau mengatakan hal seperti itu, aku tidak lemah sama sekali. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun mengarahkan pedangnya ke arah Changsuan. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Yi Xiao, Nyonya Qin pun menjadi panik. Melihat Nyonya Qin panik, Yuyu pun datang menghampirinya dan berkata, jangan membuat masalah, percayalah pada suamiku. Melihat kedatangan Yuyu, Nyonya Qin pun berkata, itu benar-benar kau, tunggu dulu, kau memanggilnya suami. Yuyu pun merubah tubuhnya menjadi kecil dan duduk di pundak Nyonya Qin sambil berkata, iya, dia suamiku sekarang. Hehe, aku menang pada akhirnya, gadis kecil, bahkan jika suamimu menikahimu di masa depan, kamu hanya bisa menjadi gadis kecil, hahaha. Mendengar perkataan Yuyu, Nyonya Qin pun menjadi kesal dan berkata, dasar kau sialan kecil. Lalu, di arena pertarungan, Changsuan yang mendengar perkataan Yi Xiao tadi pun berkata, setengah langkah menuju Emperor ya. Itu hanya setengah langkah, bahkan jika kau benar-benar berada di ranah Emperor, lalu kenapa? Di mataku, kau masih lemah. Mendengar perkataan Changsuan, Yi Xiao pun berkata, masih lemah, kau gila? Bahkan jika itu adalah Kyushu di alam atas, ranah Emperor adalah penguasa tertinggi mutlak. Mungkinkah di matamu, alam atas mendominasi negara bagian, alam Great Emperor sama sekali tidak dianggap lemah, dasar bodoh. Changsuan yang mendengar perkataan Yi Xiao itu pun berkata, ranah Emperor, nyatanya, Emperor tidak dianggap kuat, di mataku, dia masih termasuk kategori lemah. Namun, formasi penghancur Kyushu diatur bersama oleh Kyushu Agung. Itu sangatlah bagus. Mendengar perkataan Changsuan, Yi Xiao pun menjadi kesal dan berkata, kau, maka aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku, yang berada di ranah setengah langkah Emperor. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun menjadi murka dan memperkuat pedangnya sehingga cahaya pedang itu pun menembus ke arah langit. Setelah melakukan itu, Yi Xiao pun kembali berkata, betapa kuatnya kekuatan ini. Hari ini, aku akan menghilangkan rasa malu dari para iblis yang kalah darimu 2000 tahun yang lalu. Mendengar perkataan Yi Xiao, Changsuan pun tersenyum dan berkata, kau bisa mencobanya. Changsuan pun menarik ke atas kerah lengan bajunya dan bersiap untuk melawan Yi Xiao. Yi Xiao pun menggenggam erat pedangnya dan menebaskan pedangnya ke arah Changsuan. Kekuatan pedang yang sangat besar itu pun bergerak ke arah Changsuan. Melihat hal itu, Yuyu pun berkata,
Pedang itu menembus setengah langkah dari ranah Emperor yang ekstrim. Nyonya Qin yang melihat kekuatan besar itu pun juga berkata, Chang Xuan pasti akan menang. Melihat kedatangan serangan dari Yi Xiao, Chang Xuan pun menjadi semangat dan berkata, Oh ya, jurus ini telah menembus batas, dan dengan sedikit nafas yang sah, ia memiliki cita rasa jurus Emperor. Aku akan melawanmu dengan lebih serius sekarang. Dari tubuh Chang Xuan pun keluar aura biru yang mengelilingi tubuhnya. Chang Xuan pun memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangannya ke arah Yi Xiao. Tiba-tiba, muncul aura petapa yang ukurannya sangat besar. Pada saat Chang Xuan melancarkan tinjunya, petapa itu pun mengikuti gerakan dari Chang Xuan. Chang Xuan pun melancarkan serangannya ke arah serangan Yi Xiao tadi untuk menahannya. Pada saat kedua serangan itu saling bersentuhan, terjadi ledakan yang amat besar di arena pertandingan itu. Lalu, Chang Xuan pun berhasil mematahkan serangan dari Yi Xiao, sehingga serangan dari Yi Xiao itu pun hancur berkeping-keping. Tinju itu pun terus bergerak ke arah Yi Xiao, sehingga efek tinju itu pun menembus ke arah langit. Yi Xiao pun tiba-tiba menghilang setelah serangan dari Chang Xuan itu. Melihat Yi Xiao menghilang, Chang Xuan pun berkata, Oh, dia benar-benar kabur, kecepatan reaksinya cukup bagus. Sayang sekali kekuatanmu tidak cukup, setiap usaha yang kamu lakukan akan sia-sia. Tiba-tiba, dari arah langit pun muncul cahaya ungu yang bergerak cepat ke arah Chang Xuan. Cahaya ungu itu adalah Yi Xiao. Yi Xiao pun dengan cepat bergerak ke arah belakang dan menusukkan pedangnya ke Chang Xuan. Menyadari hal itu, Chang Xuan pun menghindari serangan itu dan menahan tusukan pedang dari Yi Xiao dengan kedua jari tangannya. Yi Xiao pun menjadi kesal dan berkata, Yang kau lakukan hanyalah berbicara, tunjukkan padaku apa yang disebut kekuatanmu itu. Mendengar perkataan Yi Xiao, Chang Xuan pun berkata, Aku hanya seorang kultivator biasa di ranah body refining. Aku tidak melebihi apa yang sudah kujanjikan. Mendengar perkataan Chang Xuan, Yi Xiao pun berkata, Ranah body refining, mustahil. Benar-benar mustahil. Mendengar perkataan Yi Xiao, Chang Xuan pun berkata, Haha, baiklah. Sudah saatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Setelah mengatakan itu, Chang Xuan pun memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangannya ke arah Yi Xiao. Chang Xuan pun melancarkan tinjunya ke arah Yi Xiao. Yi Xiao yang terkena tinju itu pun terpental jauh sehingga terhempas ke dinding tembok arena pertandingan itu. Yi Xiao yang terkena serangan itu pun langsung terdiam dan tidak dapat bergerak lagi. Setelah melancarkan serangannya, Chang Xuan yang mendapatkan luka itu pun berkata, Au, aku menggores jariku, hahaha. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.